Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tawib Nur Syahid. Saya dari kelas 5B PBI. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan sebagai ujian tengah semester tahun akademik 2023-2024 pada mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diambil oleh Bapak Ahmad Mahfudi. Pertanyaan pertama yaitu mengapa Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu, sebagaimana hadis yang berbunyi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi dapat diketahui bahwa pendapat ulama yaitu al ilmu fari al adabu fauqal ilmi, atau adab itu merupakan lebih utama daripada ilmu, karena seseorang yang berilmu namun tidak beradab itu akan berdampak lebih buruk pada masyarakat daripada seseorang yang memiliki akhlak namun dia tidak terlalu memiliki ilmu yang banyak. Mereka tidak akan berpengaruh terlalu buruk terhadap masyarakat dibandingkan orang yang berilmu namun memiliki akhlak yang buruk. Sehingga di sini memperbaiki akhlak itu merupakan hal yang lebih utama dibandingkan mempelajari ilmu seperti itu. Namun di sisi lain ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa al ilmu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, atau mencari ilmu merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mencari ilmu itu tetap merupakan hal yang penting dan bahkan dikatakan wajib oleh Rasulullah SAW kepada seluruh umat Islam. Jadi di sini mencari ilmu tetap merupakan hal yang penting dan harus dilakukan pada seluruh umat manusia. Namun memperbaiki akhlak itu lebih utama dibandingkan mencari ilmu atau tolabul ilmi. Pertanyaan yang kedua yakni salah satu bentuk akhlak terhadap Rasulullah adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaat solawat bagi beliau sementara beliau adalah manusia yang maksum atau sempurna? Rasulullah SAW merupakan manusia yang maksum atau tidak memiliki dosa. Jadi manfaatnya solawat itu bukan bagi beliau atau bagi Rasulullah, namun manfaat dari bersolawat itu akan kembali kepada siapa yang bersolawat atau kita yang bersolawat. Sehingga dapat dianalogikan seperti Rasulullah adalah gelas yang sudah dipenuhi oleh air, dan kita yang bersolawat itu setiap kita bersolawat itu seperti meneteskan air ke gelas tersebut yang sudah penuh. Dan ketika tetesan tersebut masuk ke dalam gelas yang sudah penuh, maka pastinya akan mengalir atau muncrat, istilahnya meluber dari gelas tersebut, sehingga luberan tersebut akan kembali kepada kita. Manfaatnya akan kembali kepada kita karena Rasulullah SAW merupakan manusia yang maksum dan sempurna. Jadi manfaat sholawat itu bukan pada Rasulullah namun akan kembali kepada kita yang bersolawat. Yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain. Kenapa kita perlu beribadah? Karena itu merupakan kenapa kita perlu berakhlak terhadapnya, karena itu merupakan bentuk penghambaan kita sebagai seorang hamba kepada Sang Kholik atau Sang Pencipta. Cara kita berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya yaitu menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti atau melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hablum minallah, atau hubungan kita terhadap Allah, atau cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena sebagai seorang hamba, Pak, tentunya kita wajib atau harus mendekatkan diri atau melakukan sesuatu sebagai seorang hamba, yaitu diantaranya itu berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.